apa yang bisa kita ambil orang-orang yang ahli semedi, apa yang harus diwaspadai gitu Mbak Gatot. Nah, di sini berarti saya harus berpegang kepada semedi yang pengertiannya sebagaimana yang pernah saya jelaskan, ya. Ada sisi kepasrahan total, ada sisi pengakuan. Di Fakultas Hukum ya, cuman tidak sempat sampai selesai, hanya sekitar 4 semester. Waktu itu saya mencoba untuk mengkritisi simbol-simbol, 5 simbol yang ada di Garuda Pancasila itu, gambar itu mulai dari bintang sampai padi dan kapas. Nah, relevansinya ya, simbol itu dengan kondisi Indonesia itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh founding fathers kita itu apa Mbak Gatot? Gambar itu mulai dari bintang, Simbol-simbol itu kan sudah dijelaskan di dalam sila-sila, 5 sila dalam sila-sila itu. Tentang ketuhanan Maha Esa, ada beringin, ada padi kapas, ada kepala banteng, ada ranti itu. Nah, relevansinya bintang dengan ketuhanan itu apa? Relevansinya apa tuh namanya? Rantai itu dengan kemanusiaan itu apa gitu maksudnya Mbak Gatot? Itu harus kita menerangkan satu persatu, sila per sila jadinya itu. Oh. Iya, jadi ketuhanan yang Maha Esa kenapa dengan bintang? Terus ada simbol tentang kemanusiaan, simbol tentang kebangsaan, ya, itu termin khusus kerakyatan. Iya, itu khusus menerangkan Pancasila. Oke. Itu. Siap. Selanjutnya begini Mbak Gatot, kalau tadi Mbak Gatot sempat menyinggung tentang dunia pewayangan ya. Dunia pewayangan itu kan penuh dengan apa tuh namanya sanepan-sanepan. Saya teringat bagaimana seseorang anak muda yang hobinya bertapa, namanya adalah Gutama, yang kemudian menikah dengan seorang bidadari, siapa ya, Dewi Indradi kalau nggak salah, kemudian menggantikan posisi ayahnya Prabu Saloka di kerajaan Krestina atau mana itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Mbak Gatot, orang yang ahli semedi sampai seluruh kerajaannya itu kemudian tidak diopeni, hobinya masyarakatnya kemudian setiap hari adalah bertapa terus. Tapi setelah kemudian ada Cupu Manik Astagina, semuanya rusak Mbak. Istrinya disabda jadi reca, Guarsa dan Guarsi disabda jadi monyet karena rebutan apa tuh namanya Cupu Manik Astagina itu, termasuk kakaknya Dewi Anjani gitu. Sesungguhnya makna filosofis daripada Cupu Manik Astagina itu apa sebenarnya Mbak Gatot? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ahli semedi bertapa seperti itu ternyata hancur gara-gara Cupu Manik Astagina. Apa yang bisa kita ambil orang-orang yang ahli semedi, apa yang harus diwaspadai gitu Mbak Gatot? Nah, di sini berarti saya harus berpegang kepada semedi yang pengertiannya sebagaimana yang pernah saya jelaskan, ya. Ada sisi kepasrahan total, ada sisi pengakuan, terus juga ada sisi mohon ampunan dan terima kasih. Jadi kami bedakan antara hening dalam bentuk semedi dan hening dalam bentuk yang lain. Yang lain di mana orang itu hening diisi dengan permohonan, hening diisi dengan satu tujuan. Kalau semedi itu kan pernah saya terangkan tanpa ada permintaan, hanya kepasrahan aja. Kepasrahan, kita tidak
tidak lagi berpikir tentang permasalahan, tidak berpikir tentang bagaimana kita ini menghadapi masalah, tapi kita langsung pasrah aja. Nah, memang pengertian semedi semacam ini itu biasanya kalau di dalam sejarah Indonesia juga termasuk pewayangan, cerita wayang yang digubah oleh Jawa. Itu kalau sudah berbicara tentang semedi dalam arti kepasrahan, itu dibedakan dengan betapa walaupun di situ ada semedinya, ada healingnya, ada meditasinya, yang didasarkan pada permintaan. Seperti halnya Arjuna bertapa supaya mendapatkan senjata yang bisa menjadi andalan yang mampu dipakai untuk mengalahkan lawan-lawannya dalam perang Bratayuda. Ini kan permohonan juga ini. Ada permohonan. Nah ini. Tapi kalau sudah dikaitkan dengan kepasrahan total. Nah, di sini menarik kalau kita memakai salah satu rujukan itu dengan Ibu Mani Astagina. Sebab begini, ini mohon maaf kepada para bini sepuh, para ulama misalnya ya, dari segala agama. Itu yang selama ini memang keyakinan terhadap bahwa adanya mikro kosmis dalam diri kita dan makro itu sama, materinya sama, dan bahkan kalau boleh kami bukan lancang yang ini sudah saatnya, dan ini bukan rahasia yang seperti dulu lagi, bahwa Jagat Raya ini dalam laku semedi menjadi disederhanakan, gitu ya. Jagat Raya menjadi disederhanakan, menjadi dimikrokan. Nah, dalam bentuk Cupu Mani Astagina ini. Makanya disebutkan di dalam cupu ini ada segala macam ada, ya. Gambaran, berita, informasi, indah. Iya. Informasi tentang berita apa saja ada di sini. Ini gambaran bahwa Jagat Raya itu bagi manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, di mana kita dikasih dat oleh Sang Pencipta dalam diri kita, sehingga kita menjadi makhluk andalan untuk menjadi wakil dari Tuhan di muka bumi. Otomatis mempunyai dikasih kelebihan seperti itu untuk meringkas kita bisa jawabnya meringkas ya Jagat Raya ini. Nah, itu digambarkan dalam wayang itu Cupu Mani Astagina. Nah, tapi di dalam cerita yang disampaikan oleh Mas Indra tadi itu ketidakmampuan dari seorang manusia, bagi beberapa orang yang sudah diberi karunia semacam itu, sehingga terjadilah malapetaka. Besar menjadi kera, hanya raup saja menjadi berwajah kera, lalu kembali pulih seperti sedia kala kalau sudah akan menyiksa raga. Jadi bertapa dengan menyiksa raga sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, itu kembali ke asli jati dirinya. Itu kan karena ketidakmampuan. Nah, ini menunjukkan gambaran bahwa betapa rumitnya. Nah, betapa rumitnya. Jadi berapa tidak boleh sembrononya orang laku semacam itu kan itu. Nah, jadi ini kalau ditarik ke situ. Nah, kalau ditarik misalnya dengan diotak-atik teknologi, wah ini sekarang ini TV, sekarang ini radio kan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau boleh kami menyampaikan, itu gambaran tentang makro yang dimikrokan, yang dimikrokan, sehingga menjadi digambarkan seperti itu Cupu Mani Astagina. Makro yang dimikrokan. Iya. Jadi manusia punya kemampuan, iya, atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Terus ketika kembali ke sabdo yang disampaikan oleh Sang Resi Gutama ya, Mbah. Iya. Istri yang sangat dia kagumi,
ya kan, yang turun dari Kahyangan, Sabdo sendiri. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan apa? Apakah kemudian orang yang pelaku jalan-jalan keheningan itu setiap ucapannya akan mudah menjadi kenyataan, ataukah memang zaman dulu itu sabdo itu memang benar-benar bisa seperti itu, bisa menjadi batu, bisa menjadi kera, ataukah kemudian ada nilai-nilai pesan moral secara eksplisit dalam perspektif yang lain kira-kira? Ya, Sabdo Pendito Ratu misalnya ya. Sabdo Pendito Ratu itu satu ucapan dari seseorang yang tokoh yang memang layak disebut tokoh itu tidak sudah dicabut kembali ya. Jadi akan terjadi. Nah, kalau dalam cerita pewayangan itu sabdo itu terjadi ya, apa yang disampaikan itu terjadi. Nah, kenapa terjadi? Otomatis berkaitan erat dengan izin Tuhan. Karena izin Tuhan otomatis dengan lakunya. Nah, ini memang dunia timur ya. Dunia timur itu berbeda dengan dunia barat. Nah, mungkin timur di sini itu maksimal ya Asia Timur. Minimal itu Asia Tenggara. Jadi ada pandangan double bahwa semua pimpinan pimpinan negara itu tidak hanya mempunyai kemampuan kecerdasan dan pengetahuan, tapi juga punya kemampuan rohani. Itu kan sudah menjadi apa ya? Jadi diri kita. Jadi diri kita itu seperti itu. Mungkin itu hanya Nusantara, mungkin Asia Tenggara, mungkin Asia Timur. Nah, setiap pimpinan ya, sebelumnya dia sudah mempersiapkan diri, tidak hanya lewat sekolah formal, lewat mengasah kecerdasan, menambah pengetahuan, menambah pengalaman, juga laku spiritual. Itu sudah menjadi kebiasaan dari diri kita. Mungkin berbeda dengan bahasa Eropa, bahasa Barat. Itu tanpa begitu, hanya bermodal kecerdasan, pengetahuan dan pengalaman. Nah, bahkan pengetahuan formal kalau ini sekolah. Tapi di Asia Timur, ya terutama di Nusantara ini, mesti ada tambahan, yakni laku spiritual. Itu pasti. Berarti bisa kita tarik sebuah kesimpulan apa Mbak Gatot, orang yang sedang laku seperti itu yang harus diwaspadai apa supaya kemudian tidak timbul persoalan yang seperti di kisah tadi? Ya, otomatis mempunyai kekuatan mental dan jejak gitu. Jadi umpama untuk berbuat salah itu tidak berani